Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofiatun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen marketing. Kemudian di menu utama, di sini ada pengertian manajemen marketing, lalu ada fungsi manajemen marketing, kemudian ada konsep manajemen marketing, lalu ada karakteristik manajemen marketing, dan yang terakhir ada kesimpulan dari manajemen marketing. Yang pertama, pengertian manajemen marketing. Pada umumnya atau secara umum, manajemen pemasaran atau manajemen marketing adalah kegiatan, perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat luas atau konsumen. Lalu menurut ahli, Profesor Dr. Sofjan Asauri, MBA, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah program pengolahan perusahaan. Adapun program-program tersebut ditunjukkan untuk menciptakan dan memelihara keuntungan, sehingga tujuan jangka panjang perusahaan bisa tercapai. Simpelnya, marketing adalah serangkaian proses perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tentang pemasaran yang menghasilkan strategi pemasaran sehingga suatu produk bisa sampai ke pembeli. Lalu untuk fungsi manajemen marketing. Yang pertama ada pendistribusian atau distributing. Fungsi pendistribusian sangat penting karena berperan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Harapannya adalah masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Sebagus apapun produk, tidak akan berharga jika masyarakat tidak mengetahui produknya. Yang kedua, jual beli atau trading. Sejatinya, fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Alasannya, karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk dan manfaat untuk produsen dan konsumen. Keuntungan bagi perusahaan berupa profit dari hasil perniagaan produk. Sementara, manfaat untuk konsumen yakni dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga, penyediaan sarana atau facilitating. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek demi mencapai kelancaran produksi seperti pergudangan, komunikasi, dan penyortiran produk tersebut. Fungsi manajemen marketing yang lainnya. Yang keempat, melakukan riset atau research. Perusahaan harus meriset tentang produk yang dibutuhkan pasar. Dengan begitu, perusahaan mengetahui manajemen marketing yang tepat untuk menjual produk tersebut. Dan yang terakhir, pemrosesan atau processing. Fungsi pemrosesan yaitu memberikan nilai tambah pada suatu produk, sehingga harganya lebih tinggi. Lalu di sini ada konsep manajemen marketing. Yang pertama, konsep produksi. Produk harus murah, dapat dibuat kapan dan dimanapun, sehingga penjualan berjalan lancar. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini sangat memperhatikan kualitas produk. Lalu yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan mengedukasi pelanggan sehingga produk perusahaan terjual. Yang kelima, konsep pemasaran. Konsep ini menekankan bahwa produk harus memenuhi kebutuhan konsumen, masyarakat, baik di. Yang terakhir, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menyatakan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, serta berdampak baik untuk masyarakat lain dan lingkungan.
Lalu ada karakteristik dari manajemen marketing. 1. Berfokus pada keinginan konsumen. 2. Mengutamakan kepuasan konsumen. 3. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan produk, serta menjual produk. 4. Berorientasi pada pasar eksternal. 5. Motivasi utama berupa kebutuhan konsumen. 6. Segmen pasar memengaruhi harga dan harga menentukan biaya. 7. Tujuan utama perusahaan adalah konsumen. Dan yang terakhir, 8. Mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Terakhir, kesimpulan dari manajemen marketing. Setelah membaca uraian di atas, Anda pasti sudah memahami betapa pentingnya manajemen marketing atau pemasaran bagi sebuah perusahaan atau bisnis. Tujuannya tentu saja agar produk yang diproduksi laku di pasar. Pada akhirnya, perusahaan pun mendapatkan laba, sedangkan konsumen terpenuhi kebutuhannya. Itulah bukti suksesnya penerapan pemasaran dalam bisnis, baik dari sisi produsen maupun konsumen memperoleh keuntungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.